Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadian Farudin dengan NIM S1S1200084 eh, dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas materi aljabar linear yaitu vektor. Di sini ada vektor dot product. Dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar, di mana di sini vektor tersebut memiliki arah yaitu direction dan magnitude yaitu besar dan panjang. Kemudian perkalian vektor dapat menggunakan dot product yaitu di mana A dot B. Kita dapat menghitung perkalian vektor dengan cara sebagai berikut, yaitu di mana A dot B, di mana vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana panjang vektor A adalah panjang vektor A dan vektor B adalah besar panjang vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B. Jadi kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Di sini ada sebuah vektor contoh vektor di mana rumusnya adalah vektor A dikali vektor B. Maksudnya di sini vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dikali X dikali vektor Bx ditambah vektor AY dikali vektor BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y lalu menambahkannya. Kemudian di sini ada contoh sebuah vektor di mana ada contoh soal vektor yaitu di sini kita diberikan vektor A dan vektor B, di mana di sini dalam vektor dua dimensi di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Di sini kenapa bisa mendapatkan 10 di sini? Karena kita menggunakan rumus Pythagoras segitiga siku-siku, di mana 8 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2. Oh ya, di sini negatif. Di sini negatif 8 pangkat 2 ditambah negatif 6 pangkat 2 kemudian ditambahkan sama dengan 100, maka diakarkan 100 di akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10 sehingga menghasilkan 10. Kemudian di sini kita memperoleh 13. Di sini juga kita prosesnya sama menggunakan rumus Pythagoras ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mengalihkan vektor A dan vektor B, di mana vektor A dot vektor B sama dengan 10 kali 13 dikali cos 59,5. Vektor A dot vektor B sama dengan 10 kali 13 dikali 0,5075. Vektor A dot vektor B sama dengan 65,98 atau dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan X dan Y-nya. Di sini langsung saja vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali vektor AX dikali vektor BX ditambah vektor AY dikali vektor BY. Vektor A dot vektor B sama dengan min 6 dikali 5
di plus 8 dikali 12. Vektor A dot vektor B sama dengan min 30 kurang min 30 plus 3 plus 96. Vektor A dot vektor B sama dengan 66. Kemudian mengapa kita harus menggunakan cos theta? Seperti ada pada contoh berikut, di sini kita mempunyai dua contoh. Di sini yang pertama itu ada contoh center, di mana di sini cahaya menyinari sebuah garis untuk melihat bayangannya terletak di bagian mana. Kemudian ada juga di sini kita mengambil contoh di mana memproyeksikan, jika kita memproyeksikan B di samping A, memproyeksikan vektor B di samping vektor A lalu dikalikan. Karena di sini tidak masalah urutan yang kita lakukan perkalian, di mana rumusnya akan berlaku panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama dengan panjang vektor A dikali cos theta dikali panjang vektor B. Atau di sini hukum rumusnya bersifat komutatif. Oke. Kemudian ada perkalian vektor yang berada pada sudut siku-siku sama lain. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Kalau bertemu dengan sebuah vektor yang berada pada sudut siku-siku satu sama lain, maka itu akan bernilai 0. Karena di sini kita akan menggunakan cos theta-nya itu 90 derajat. Sudutnya itu 90 derajat, yang sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Jadi jika kita hitung dengan rumus yang tadi, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana theta-nya adalah 90 derajat dari sudut yang terbentuk antara kedua vektor ini. Kita lanjut lagi, di mana vektor A dot vektor B sama dengan vektor A panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0. Maka itu akan menghasilkan 0. Atau kita bisa menghitungnya juga dengan cara yang tadi, yang mengalihkan X dan Y. Di sini langsung saja A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AX kali BY. A dot B, vektor A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan min 12 kali 12 plus 16 kali 9. Vektor A dot vektor B sama dengan min 144 di plus 144. Vektor A dan vektor A dot vektor B hasilnya adalah 0. Kemudian ada perkalian vektor 3 dimensi. Perkalian vektor 3 dimensi di sini ada vektor yang dimana sumbunya ada sumbu X, Y, dan Z. Di sini kita akan untuk rumusnya itu kita mengalihkan sumbunya, yaitu mengalihkan X, Y, dan Z. Oke, kita langsung saja. Di sini ada vektor A dot B sama dengan AX dikali BX di plus AY dikali BY plus AZ dikali BZ. Vektor A dot B sama dengan 9 kali 4 plus 2 kali 8 plus 7 kali 10. Maka vektor A dot B sama dengan 36 plus 16 plus 70. Vektor A dot B sama dengan 122. Untuk rumus lainnya kita menggunakan rumus A dot B sama dengan panjang vektor A dikali vektor B dikali maksud saya vektor A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Tapi di sini apakah panjang vektor A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan Pitagoras. Di sini kita akan menggunakan Pitagoras. Kemudian di sini kita langsung saja menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari
di sini kita menghitung luas vektor A-nya dulu ya. Panjang vektor A-nya dulu. Panjang vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat di plus 8 kuadrat di plus 10 kuadrat. Panjang vektor A sama dengan 16 plus 64 plus 100. Maka panjang vektor A sama dengan akar dari 180. Begitu juga untuk panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar dari 9 kuadrat plus 2 kuadrat plus 7 kuadrat. Maka panjang vektor B sama dengan 81 plus 4 plus 49. Maka panjang vektor B adalah akar dari 134. Kita tahu perhitungan di atas bahwa A dot B sama dengan 122. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. 122 sama dengan, karena di sini kita sudah tahu bahwa perhitungannya itu 122, maka kita simpan di depan untuk variabelnya, sama dengan 100 akar dari 180 dikali akar kuadrat dari 134 dikali cos theta. Maka cos theta 122 diper 180 akar dari 180 dikali akar 134. Maka cos theta-nya adalah 0,7855 atau theta sama dengan cos min 1 0,7855 atau sudut yang terbentuk antara sumbu X, Y, dan Z adalah 38,2 derajat. Mungkin sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.